Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Surono untuk membahas topik menyusun program pelatihan Green Job. Modul penerapan peta okupasi Green Jobs dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan pemerintah Jerman melalui GIZ. Agenda kali ini adalah yang pertama pembahasan TIU, yaitu tujuan instruksional umum yang mencakup audience, behavior, condition, and degree. Kemudian teori pembelajaran, yakni teori yang dapat membantu dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memelihara program pelatihan dengan sukses. Yang ketiga adalah langkah menyusun program pelatihan, merupakan implementasi dari elemen-elemen kompetensi untuk melaksanakan tugas, peran kerja, atau okupasi. Kemudian dimensi kompetensi merupakan panduan ukuran yang mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari unit kompetensi tertentu sesuai konteks tempat kerja. Dan yang kelima adalah latihan-latihan untuk mencapai kompetensi 100%. Baik, Ibu sekalian, berikut adalah buku peta okupasi. Ada dua buku. Yang pertama mengenai peta okupasi Green Job lintas sektor, kemudian berisi juga pertanian, konstruksi, transportasi, dan juga kepada buku 2 adalah mengenai energi terbarukan. Silahkan dapatkan buku ini dengan klik di bawah ini. Baik, TIU secara umum dalam pelatihan fasilitator penerapan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi pada pelatihan dan sertifikasi adalah peserta mampu berperan sebagai fasilitator penerapan peta okupasi Green Job pada sistem dunia usaha, dunia industri, sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Sedangkan sesuai topik, bahasan kali ini merupakan dari pelatihan, bagian dari pelatihan di atas, yakni menyusun program pelatihan Green Job sehingga tujuan pembelajaran atau pelatihan ini sebagai TIU subordinat adalah peserta mampu menyusun program pelatihan Green Job sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Sedangkan tujuan instruksional khusus ini mencakup peserta mampu menentukan kompetensi atau kualifikasi program pelatihan. Yang kedua, menentukan persyaratan peserta menentukan persyaratan peserta. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kurikulum pelatihan. Yang keempat, menyusun silabus pelatihan. Yang kelima, penyelarasan kurikulum dan silabus pelatihan. Kemudian menentukan sumber daya pelatihan. Dan yang ketujuh, memvalidasi program pelatihan. Ibu bapak sekalian, sebelum kita membahas langkah-langkah menyusun program pelatihan, mari kita pahami teori pembelajaran yang sudah sering kita dengar, yakni teori yang pertama, teori behaviorisme, bahwa perubahan perilaku merupakan hasil dari pemberian insentif positif yang memperkuat respon yang diinginkan dan penggunaan hukuman untuk mengurangi respon yang tidak diinginkan. Ini berdasarkan B.F. Skinner tahun 1948. Kemudian adalah teori konstruktivisme. Ini menyatakan bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses di mana individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan pengalaman dan refleksi atas pengalaman tersebut. Ini oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann tahun 1966. Kemudian teori kognitif, bahwa pembelajaran terjadi melalui pemrosesan informasi otak, ya, yang melibatkan pengenalan pola, penyimpanan dalam ingatan jangka panjang, dan penggunaan pengetahuan yang ada untuk memecahkan masalah. Itu oleh John Bransford, Anne Leborn, dan Rodney Cocking tahun 2000. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita masuk pada langkah menyusun program pelatihan Green Job. Terdapat 7 langkah untuk melaksanakannya, yakni yang pertama menentukan kompetensi atau kualifikasi program pelatihan, yang berisi nama program pelatihan sesuai dengan okupasi dalam peta okupasi, kemudian jenjang program pelatihan, jenjang okupasi,
kemudian deskripsi program pelatihan yang didapatkan dari deskripsi dalam peta okupasi, kemudian kompetensi lulusan dibuat berdasarkan tujuan instruksional umum. Kemudian yang kedua, menentukan persyaratan peserta. Dapat berupa persyaratan umum peserta, bila ada, dan persyaratan kompetensi peserta untuk memasuki okupasi tadi. Kemudian yang ketiga, menyusun kurikulum pelatihan, yakni terdiri atas unit kompetensi yang masuk dalam okupasi tadi, kemudian materi pelatihan setiap unit kompetensi, dan kebutuhan on the job training setiap unit kompetensi. Yang keempat, menyusun silabus pelatihan. Mulai dari elemen kompetensi yang berasal dari unit kompetensi, kemudian kriteria unjuk kerjanya, indikator unjuk kerja untuk setiap unit kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, dan perkiraan waktu pelatihan berdasarkan kurikulum yang kita bentuk tadi. Kemudian baru yang langkah kelima adalah penyelarasan kurikulum dan silabus pelatihan. Di sini kurikulum dan silabus ini diidentifikasi keselarasan dengan pemaket kompetensi yang ada di okupasi, kemudian analisa kurikulum dan silabus dan pemaketan kompetensinya, kemudian penyelarasan kurikulum dan silabus dengan persyaratan kompetensi yang tadi sudah kita buat, kemudian komunikasi penyelarasan dan mitranya dengan mitra. Yang keenam, menentukan sumber daya pelatihan, mulai dari urutan proses pelatihan, sumber dayanya apa saja, kemudian fasilitas dan sarana pelatihan, serta bahan-bahan pelatihan. Nah, yang ketujuh adalah program pelatihannya, validasi. Nah, komponen-komponen program pelatihan yang kita sudah identifikasi dari langkah 1 sampai 6 tadi harus divalidasi. Kemudian metode validasinya, kemudian finalisasi validasi program. Baik, mari kita mulai dengan langkah 1, menentukan kompetensi atau kualifikasi program pelatihan. Pada langkah ini atau tahap ini yang harus dilakukan adalah pertama, nama program tadi ditentukan berdasarkan pemaketan pengemasan kompetensi, yaitu okupasi dalam peta okupasi green job. Kemudian jenjang program pelatihan ditentukan berdasarkan jenjang kualifikasi ataupun jenjang okupasi. Kemudian deskripsi program pelatihan dirumuskan mengacu pada isi program pelatihan. Nah, di sini bisa dilihat bersumber dari deskripsi dari okupasi. Kemudian tujuan instruksional umum ditentukan berdasarkan nama dan tingkatan program pelatihan. Berikut adalah contoh kualifikasi program pelatihan yang mencakup nama program pelatihan. Ini ditentukan berdasarkan pemaketan pengemasan kompetensi. Di dalam program memang ada pilihan KKN, okupasi, klaster, dan kompetensi. Dalam hal ini kita fokus pada okupasi green job. Kemudian jenjang program pelatihan ini ditentukan dengan jenjang kualifikasi, bisa jenjang KKNI maupun jenjang okupasi bila ada. Kemudian deskripsi program pelatihan ini dirumuskan mengacu kepada isi program pelatihan, yaitu juga berdasarkan peta okupasi atau deskripsi peta okupasi green job. Kompetensi lulusan ini ditetapkan dengan nama dan jenjang program sesuai tujuan umum pembelajaran tadi, yaitu A, B, C, D, audience, behavior, condition, and degree. Langkah kedua adalah menentukan persyaratan peserta. Nah, tahap yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah persyaratan umum peserta ditentukan berdasarkan kebutuhan program pelatihan secara umum, ya. Yang kedua, persyaratan kompetensi. Ini dengan mengacu pada prasyarat untuk mengikuti program pelatihan. Berikut adalah contoh persyaratan peserta, yakni persyaratan umum dan persyaratan kompetensi sebelumnya. Kita di sini ada persyaratan peserta, persyaratan umum, misalnya minimal mempunyai kualifikasi KKNI level 5 atau yang setara. Kemudian persyaratan kompetensinya pengalaman sebagai instruktur atau pelatih vokasi atau guru atau dosen vokasi atau asesor kompetensi untuk menjadi seorang fasilitator misalnya. Langkah ketiga adalah menyusun kurikulum pelatihan. Tahap yang harus diidentifikasi dan dilakukan adalah yang pertama, unit kompetensi. Ditentukan dengan mengacu pada pencapaian kompetensi lulusan dan pada program
latihan ini yang ada sudah kita tulis di atas sesuai dengan unit kompetensi dalam peta okupasi yang kita identifikasi. Kemudian materi pelatihan ini dikelompokkan dalam kelompok umum dan inti berdasarkan KKNI dan KKN tadi. Kemudian kebutuhan OJT atau magang ditentukan berdasarkan tingkat atau degree pengalaman yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh rekaman langkah menyusun kurikulum. Ini contoh tadi adalah program pelatihan untuk fasilitator penerapan peta okupasi. Ada 4 unit kompetensi di sini, unit kompetensi. Kemudian materi pelatihannya sama, judulnya bisa ditambahkan yang lain. Kemudian kebutuhan OJT tidak ada, sehingga inilah lembar kurikulum pelatihannya. Langkah keempat adalah menyusun silabus pelatihan. Tahap yang harus diidentifikasi dan dilakukan adalah mengidentifikasi elemen unit kompetensi atau tujuan instruksional khusus. Ini diidentifikasi sesuai unit kompetensi. Kemudian kriteria unjuk kerja diidentifikasi sesuai dengan elemen kompetensi, sedangkan indikator unjuk kerja dideskripsikan untuk mencapai kriteria daripada unjuk kerja. Kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan jangka waktu ini diidentifikasi berdasarkan kriteria unjuk kerja. Nah, di sini menyusun silabus pelatihan yang bisa kita lakukan. Berikut adalah contoh rekaman langkah menyusun silabus pelatihan. Mulai dari kolom pertama ini mengenai unit kompetensi atau tujuan instruksional khususnya, kemudian elemen, kemudian KUK, dan indikator unjuk kerja dari outcome, seluruh outcome yang ada di unit kompetensi, elemen maupun KUK sebagai indikator. Kemudian kita lihat di sini ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga jangka waktu. Langkah kelima adalah penyelarasan kurikulum dan silabus pelatihan. Tahap yang harus diidentifikasi dan dilakukan adalah kurikulum dan silabus diidentifikasi sesuai dengan pemaketan kompetensi. Kurikulum dan silabus kemudian dianalisa untuk mengetahui kesenjangan dengan pemaketan kompetensi. Kemudian kurikulum dan silabus diselaraskan untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan. Sedangkan yang keempat, hasil penyelarasan kurikulum dan silabus dikomunikasikan kepada mitra dan yang terkait. Berikut adalah contoh rekaman langkah kelima, penyelarasan kurikulum dan silabus. Di sini kita lihat di sini ada kriteria. Ini adalah kurikulum dan silabus tadi diidentifikasi sesuai dengan pemaketan kompetensi, cocok nggak dengan yang ada di pemaketan kompetensi di peta okupasi. Kalau selaras kita beri tanda S centang, bila tidak ada TS dan berikan deskripsi dari tindakan perbaikannya. Kemudian kurikulum dan silabus dianalisa untuk mengetahui kesenjangan dengan pemaketan kompetensi. Kemudian kurikulum dan silabus diselaraskan untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan dalam okupasi peta green job tadi. Kemudian hasil penyelesaian kurikulum dan silabus dikomunikasikan kepada mitra dan yang terkait. Langkah keenam adalah penyelarasan kurikulum dan silabus pelatihan. Tahap yang harus diidentifikasi dan dilakukan adalah yang pertama adalah fasilitas dan sarana pelatihan. Ini ditentukan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi. Kemudian bahan pelatihan ditentukan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi. Dan yang ketiga, kualifikasi instruktur. Ini ditentukan sesuai dengan unit kompetensi atau materi yang akan dilatihkan. Baik, ini adalah contoh rekaman langkah 6 menentukan sumber daya pelatihan. Mulai dari fasilitas dan sarana pelatihan, mulai dari ruang kelas ataupun ruang pelatihan, kemudian ada perangkat teknologi, bahan ajar, akses internet, fasilitas makanan dan minuman. Kemudian bahan-bahan pelatihan, mulai slide presentasi, kemudian handout, modul pelatihan, buku teks, materi audiovisual dan sebagainya. Kemudian ada kualifikasi instruktur, ini mendalami bidang green job misalnya, mempunyai kualifikasi level 6 KKNI misalnya, atau yang setara, kemudian master instruktur atau master trainer, atau guru, atau dosen vokasi misalnya. Baik, langkah ke-6 adalah memvalidasi program pelatihan.
tahap yang harus diidentifikasi dan dilakukan adalah komponen program pelatihan. Ini harus kita lihat mulai dari kualifikasi program pelatihan, persyaratan peserta, kurikulum pelatihan, silabus, dan sumber daya pelatihan. Sedangkan metode ini ditentukan sesuai dengan komponen yang akan divalidasi. Jadi validitasnya, reliabilitasnya, fleksibilitasnya, dan inklusivitas. Kemudian yang ketiga adalah finalisasi program, dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan yang rasional dari hasil validasi. Berikut adalah contoh rekaman langkah 7, memvalidasi program pelatihan. Jadi komponen-komponen tadi ada kualifikasi program pelatihan, persyaratan peserta, kurikulum, silabus, dan juga sumber daya. Sedangkan metode validasi untuk mengecek validitasnya, reliabilitasnya, kemudian inklusivitasnya, dan lain-lain. Tinggal perbaikan status dan validatornya siapa. Baik, Ibu sekalian, untuk memastikan kita benar-benar kompeten, mari kita berlatih dengan pilih salah satu okupasi untuk dikembangkan program pelatihannya, dan kembangkan program pelatihan ini sesuai langkah-langkah dalam SKK ini, dalam format ini untuk memudahkan kita memastikan sesuai dengan standar kompetensi. Sedangkan kemudian apabila klien Ibu sekalian minta untuk dimodelkan seperti sektor konstruksi, kemudian sektor kesehatan, sektor ketenagakerjaan yang mungkin berbeda dalam cara penulisannya, namun sebenarnya isi kontennya sama, sehingga Ibu sekalian tinggal menyesuaikan, masukkan dalam format sesuai dengan klien Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, pada bahasan sebelumnya telah kita bahas pemahaman penyusunan program pelatihan okupasi Green Job dan langkah-langkah pelaksananya. Selanjutnya kita bahas bahwa diperlukan 5 dimensi atau 5 ukuran kompetensi untuk memberikan jaminan mutu pelaksanaan. Yang pertama adalah task skill, yakni kemampuan yang berkaitan langsung dengan tugas atau unit kompetensi yang harus diselesaikan dalam penyusunan program pelatihan okupasi Green Job. Sebagai contoh, melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, menyusun program pelatihan Green Job, kemudian merekam pelaksanaan kegiatan dan hasil sebagai bukti berkualitas baik bagi unit usaha maupun individu. Yang kedua, task management skill, yakni kemampuan untuk mengelola tugas-tugas sehari-hari dengan efisien termasuk perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan progres dalam penyusunan program pelatihan okupasi Green Job. Ya, sebagai contoh, menyusun rencana kerja untuk menyusun program pelatihan okupasi Green Job, mengatur jadwal untuk kegiatan menyusun program pelatihan okupasi Green Job, dan memastikan bahwa semua langkah dilaksanakan dengan tepat waktu. Yang berikutnya, dan memantau progres pelaksanaan penyusunan program pelatihan okupasi Green Job dan mengidentifikasi hambatan ataupun perubahan yang dibutuhkan dalam rencana. Yang ketiga adalah contingency management skill, yakni kemampuan untuk mengatasi situasi tak terduga atau perubahan dalam rencana dengan cepat dan efektif. Sebagai contoh, mengidentifikasi potensi hambatan atau kendala yang mungkin muncul selama menyusun program pelatihan okupasi Green Job dan merencanakan tindakan alternatif. Merespon perubahan dalam kebijakan atau lingkungan kerja yang mempengaruhi penyusunan program pelatihan okupasi Green Job. Mengatasi masalah atau konflik yang mungkin timbul selama proses penyusunan program pelatihan okupasi Green Job. Yang keempat atau dimensi keempat adalah job role environment skill, yakni kemampuan pemahaman tentang persyaratan lingkungan kerja dan perannya dalam organisasi atau industri yang berbeda. Sebagai contoh, memahami dan mengikuti persyaratan lingkungan kerja seperti good practices, SOP, K3, dan lain-lain dalam industri pekerjaan hijau. Berperan dalam organisasi dan berkontribusi pada penyusunan program pelatihan okupasi Green Job. Yang kelima, transfer skill, yaitu kemampuan untuk mentransfer kompetensi dan pengalaman dari satu konteks ke konteks lain yang relevan. Sebagai contoh, penggunaan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam penyusunan program pelatihan okupasi Green Job untuk menghadapi tantangan di tempat kerja lain. Mengadaptasi strategi promosi yang berhasil untuk situasi atau industri yang berbeda. Nah, yang keenam adalah green citizen skill di tambahan ini, yakni kemampuan untuk menanamkan kesadaran dan tanggung jawab
lingkungan melalui program pelatihan. Sebagai contoh, mengidentifikasi sesi tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau dan etika lingkungan dalam semua modul pelatihan Green Job. Selanjutnya, what's next to do tomorrow? Beberapa yang penting untuk segera dilakukan, Ibu Bapak sekalian, lakukan identifikasi kebutuhan dan kesempatan, pengembangan program pelatihan Green Job, kolaborasi dengan stakeholder, pelaksanaan dan evaluasi pilot, penyesuaian berdasarkan feedback, peluncuran program, monitoring dan penilaian berkelanjutan, dan pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Alhamdulillah, kita bersyukur telah berhasil membahas dan berlatih bagaimana menyusun program pelatihan Green Job sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi plus Green Citizen Skill tadi. Terima kasih dan salam kompeten.